Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Nabila sebagai guru BK. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis isu terkait manajemen ASN di unit kerja saya, beserta gagasan kreatif untuk penyelesaiannya. Berdasarkan pengamatan dan analisis awal, saya mengidentifikasi ada 3 isu utama yang relevan, yaitu pertama, belum optimalnya pemanfaatan layanan bimbingan dan konseling BK oleh siswa. Kedua, tingginya tingkat pelanggaran disiplin berupa keterlambatan kehadiran siswa. Isu ketiga, belum optimalnya kolaborasi dalam penanganan masalah keterlambatan siswa. Mari kita bedah satu persatu. Isu pertama adalah belum optimalnya pemanfaatan layanan BK. Hal ini tercermin dari rendahnya kunjungan proaktif siswa ke ruang BK. Selama observasi di bulan Juli 2025, tercatat belum ada siswa yang datang atas inisiatif sendiri untuk konsultasi non-pelanggaran, dan hanya ada 2 siswa yang datang karena masalah penggunaan ponsel di kelas. Akibatnya, fungsi BK yang komprehensif menjadi tidak berjalan maksimal. Isu kedua adalah tingginya tingkat keterlambatan siswa yang sudah menjadi kebiasaan mengkhawatirkan. Berdasarkan rekap data oleh guru BK pada tanggal 19, 21, 24, 26, 30, dan 31 Juli 2025, tercatat ada total 162 siswa yang terlambat. Isu ketiga yang menjadi sorotan utama adalah belum optimalnya kolaborasi dalam penanganan keterlambatan. Komunikasi antara guru piket, wali kelas, dan guru BK lebih sering terjadi secara insidental dan tidak terstruktur. Belum ada SOP atau alur komunikasi yang jelas, yang diakses secara bersamaan, dan pencatatan masih dominan menggunakan buku piket manual yang tidak bisa diakses dalam waktu yang bersamaan. Setiap isu ini membawa dampak negatif jika tidak segera ditangani. Untuk isu layanan BK, siswa bisa kehilangan kesempatan mengembangkan potensi diri dan bingung merencanakan masa depan. Peran guru BK pun hanya dianggap sebagai penindak pelanggaran. Untuk isu keterlambatan siswa, proses belajar di kelas akan selalu terganggu oleh siswa yang tidak disiplin, dan citra sekolah sebagai lembaga yang disiplin akan menurun. Mengenai isu kolaborasi, dampaknya paling sistemik. Penanganan masalah siswa tidak akan pernah tuntas, dapat memicu budaya saling melempar tanggung jawab antar guru, dan puncaknya yaitu sistem pendukung siswa di sekolah bisa menjadi lumpuh dan tidak fungsional. Ketiga isu ini sangat berkaitan dengan substansi manajemen ASN. Rendahnya pemanfaatan BK mencerminkan kinerja ASN yang belum optimal dalam menjalankan fungsinya sesuai nilai berorientasi pelayanan. Tingginya keterlambatan siswa menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan tata tertib sekolah oleh guru sebagai ASN, dan lemahnya kolaborasi secara langsung bertentangan dengan nilai dasar ASN kolaboratif, serta prinsip manajemen ASN modern yang menekankan kerja tim. Untuk menentukan prioritas, saya menggunakan teknik analisis USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Berdasarkan analisis, isu belum optimalnya kolaborasi dalam penanganan keterlambatan mendapatkan skor total tertinggi, yang mana isu ini sangat mendesak dan serius karena menjadi akar penyebab tidak tuntasnya penanganan masalah keterlambatan. Oleh karena itu, isu ini saya tetapkan sebagai core isu yang harus diselesaikan. Akar penyebab dari isu ini dapat dianalisis dari 4 faktor. Dari sisi sistem, tidak ada SOP yang jelas dan sistem pelaporan yang terintegrasi. Dari sisi skill, ada pemahaman yang keliru tentang fungsi utama guru BK dan tanggung jawab kolektif. Dari sisi suppliers, peran guru piket sebagai pengumpul data awal belum optimal dan wali kelas sering tidak mendapat informasi secara cepat. Yang terakhir, dari sisi surrounding, iklim kerja yang cenderung individualis menjadi salah satu pemicunya. Untuk menyelesaikan akar masalah tersebut, saya mengajukan gagasan kreatif bernama program SIKAP atau Sistem Informasi Kolaboratif Atasi Pelanggaran dari 3 gagasan utama. Yang pertama, alur penanganan visual satu langkah, sebuah infografis yang memetakan alur kerja sederhana bagi setiap pihak. Guru piket mendata dan memberi sanksi edukatif dan notifikasi terkirim otomatis. Wali kelas akan menerima notifikasi, memberi teguran, dan merujuk ke BK jika diperlukan. Guru BK akan bertindak berdasarkan rujukan resmi, bukan lagi sebagai penindak pertama. Kedua, ada buku catatan keterlambatan digital yang akan mengganti buku manual melalui Google Form yang dapat diakses melalui QR ataupun link.
Data yang diinput akan otomatis terekam di Google Sheet, bersifat real time, terpusat, dan dapat diakses oleh semua pihak. Selanjutnya ada forum koordinasi 15 menit. Merupakan sebuah pertemuan rutin singkat dan beragendakan jelas selama 15 menit. Forum ini akan dihadiri oleh WKM Kesiswaan, guru BK, dan koordinator guru piket untuk membahas tren data dari Google Sheet untuk menentukan siswa prioritas dan membagi tugas penanganan dalam mengubah budaya lempar tanggung jawab menjadi tanggung jawab bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.